Minasan, saya Rizka dari Pocket Nihongo. Salah satu hal yang saya suka dari negara tempat musim itu adalah bagaimana musim sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari pakaian, festival, makanan, dan lain-lain. Dan itu tentu saja sangat menarik bagi kita yang tinggal di negara dua musim. Apalagi di negara kita tidak ada festival ataupun makanan khusus di musim panas ataupun musim hujan ya. Kita bisa makan makanan yang hangat, pedas, tanpa mengenal musim. Nah, jadi kali ini kita mau bahas tentang makanan khas Jepang di musim dingin. Nah, musim dingin di Jepang adalah waktu yang tepat untuk menyantap kuliner yang mampu menghangatkan tubuh. Nah, beberapa menu lezat dan sehat cukup banyak tersedia pada musim ini. Nah, menariknya beberapa bahan tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan sajian olahan yang biasa dihidangkan di rumah-rumah atau pinggiran jalan di Indonesia. Nah, berikut beberapa menu khas musim dingin di Jepang yang dijamin bisa membuat sahabat Pongo tidak menyesal datang berlibur saat musim tersebut. Nah, yang pertama ada torizushi. Nah, saat melihat makanan ini memang terlihat seperti bubur ayam khas Indonesia ya. Nah, makanan ini terbuat dari nasi yang dituang air kaldu dan direbus bersama ayam sampai bentuknya mirip seperti bubur. Jadi torizushi juga biasanya ditambahkan dengan sayuran atau telur. Nah, meskipun terlihat mirip seperti bubur, namun torizushi lebih terlihat seperti nasi yang dituang sup dengan campuran jamur atau sayuran lainnya. Nah, terkadang beberapa orang Jepang juga memasaknya dengan menggunakan kaldu dashi yang berasal dari kombu sejenis rumput laut ya. Nah, makanan ini disajikan dengan potongan daging, ayam, dan taburan daun bawang. Oke, yang kedua ada odeng. Nah, Jepang dikenal memiliki berbagai jenis otak ikan atau yang juga kerap disebut fish cake. Nah, jadi odeng ini merupakan fish cake rebus yang kadang disajikan dengan tambahan topping lain seperti sayur-sayuran dan daging. Nah, kue yang digunakan untuk merebus juga berasal dari kaldu dashi dan kecap Jepang. Namun pada daerah tertentu, kaldu sapi juga tak jarang digunakan. Nah, cita rasa dan tingkat kegelapan kuahnya biasanya berbeda-beda, juga tergantung tiap daerah. Nah, jadi odeng ini terdiri dari telur, tahu, konnyaku, lobak, dan cikua yang dimasak dengan kaldu khusus dengan bahan dasar kecap. Nah, odeng akan senantiasa menjadi teman perjalanan kamu saat musim dingin. Yang ketiga ada zoni. Nah, mochi tidak hanya terkenal dijadikan kudapan manis saja, nyatanya di Jepang kudapan kenyal berbahan dasar tepung beras ini juga bisa diolah secara gurih. Nah, pengolahannya juga berbeda-beda. Ada yang membakar mochi terlebih dahulu atau merebusnya secara langsung. Nah, bahan utama kuahnya adalah kaldu bonito dashi yang dicampur dengan miso. Nah, miso sendiri merupakan bumbu khas Jepang yang terbuat dari fermentasi kedelai. Nah, yang keempat ada yudofu. Yudofu adalah sup berbahan dasar tofu lembut ala Jepang yang direbus bersamaan dengan sayur-sayuran lainnya, seperti jamur atau wortel. Nah, kuahnya berwarna putih berasal dari susu kedelai. Nah, makanan yang satu ini sangat menyehatkan dan cocok untuk vegetarian karena tidak mengandung unsur hewani. Nah, makanan yang satu ini berbahan dasar tahu yang dijadikan sup. Nah, kuahnya itu dibuat dari kaldu dan tahunya dikombinasikan dengan sayuran sehingga makanan ini akan benar-benar mengembalikan suhu dan tenaga. Nah, yudofu juga disajikan di atas panci panas yang diletakkan di atas kompor. Nah, yudofu sendiri biasanya diberikan pilihan tambahan saus yuzu koso atau ponzu yang terbuat dari campuran garam, kulit jeruk, dan bubuk cabai untuk Anda yang suka pedas.
5. Selanjutnya ada Yosenabe. Yosenabe merupakan salah satu makanan yang digemari saat musim dingin tiba. Nah, Yosenabe memiliki arti memasukkan semuanya ke dalam pot atau panci. Nah, bahan dasar Yosenabe sendiri adalah kedelai atau miso dengan bahan campuran yang dimasukkan ke dalam pot seperti daging, seafood, sayuran, tofu, mie, dan telur. Nah, Yosenabe ini disajikan dalam sebuah hot pot di atas meja. Nah, kuliner ini sangat mudah didapatkan di Jepang dan juga sangat cocok dinikmati saat musim dingin. Karena sup ini akan membuat badan tetap hangat ya. Nah, Yosenabe juga menjadi makanan yang sangat dinikmati oleh wisatawan asing. Yang keenam ada Mizutaki. Sama halnya seperti Yosenabe dan Yudofu, Mizutaki merupakan hidangan sup yang dimasak dalam satu panci panas. Nah, makanan dengan hot pot ini berisi campuran daging ayam, jamur, kuah, konbu, ya sejenis rumput laut, dan berbagai macam sayuran kol dan kacang polong. Nah, Mizutaki awalnya berasal dari Fukuoka dan semakin populer di Jepang. Namun sekarang Mizutaki sudah menjadi makanan khas Jepang karena rasanya sangat lezat dan juga sehat. Ya, karena kuahnya dibuat dengan sedikit rumput laut yang bernama konbu. Nah, untuk menambah cita rasa menu tersebut. Nah, yang ketujuh ada Yaki Imo, merupakan ubi bakar yang banyak dijual di pinggir jalan selama musim dingin. Nah, ubi jalar ungu dan kuning menjadi bahan utama pembuatan Yaki Imo. Nah, biasanya disajikan begitu saja tanpa dikemas, hanya dengan dibalut kertas pembungkus atau aluminium foil. Nah, Yaki Imo menjadi makanan ampuh yang bisa membuat telapak tangan hangat selama berada di luar ruangan. Rasanya yang manis pun sangat cocok menjadi pengisi perut yang mudah lapar saat musim dingin. Selain itu, harganya pun sangat murah karena banyak dijual di pinggir jalan dan mudah ditemukan. Nah, yang ke-8 ada ramen. Ya, makanan ini akan selalu menjadi primadona sepanjang tahun di Jepang. Tetapi saat musim dingin, ramen bisa membuat badan hangat selepas beraktivitas di luar ruangan. Tentunya semangkuk mie lezat yang disajikan dalam miso atau kaldu lainnya dengan dibubuhi berbagai sayuran, daging, telur, serta tahu. Ada banyak daerah di Jepang yang memiliki ciri khas ramen masing-masing ya. Jadi cobalah mencicipi ramen di setiap daerah sepanjang liburan musim dingin. 9. Sanma. Selain makanan hangat yang bisa menghangatkan tubuh, datangnya musim dingin merupakan saat yang tepat untuk makan ikan sebanyak-banyaknya. Nah, ikan-ikan Jepang pada musim dingin akan mengandung banyak lemak karena banyak menumpuk lemak di tubuhnya untuk mempertahankan dirinya dari serangan udara dingin. Nah, dengan tumpukan lemak tersebut, maka rasanya terasa sangat lezat. Ya, baik dimakan di dalam keadaan mentah maupun setelah dimasak. Nah, salah satu jenis ikan musim dingin ialah sanma yang memiliki ciri bentuknya kecil, panjang, dan kulitnya berwarna perak. Nah, ikan ini paling mantap bila dimasak dengan bumbu garam saja. Jadi ketika dibakar, kandungan lemak di tubuhnya akan meleleh atau mencair memenuhi seluruh permukaan kulitnya. Nah, yang ke-10 ada kerang tiram, ya, berasal dari Iseshima di prefektur Mie. Kerang tiram dipanen saat musim dingin. Nah, setelah dipanen, kerang tiram langsung dibekukan selama beberapa saat. Setelah itu dikirim ke restoran-restoran di seluruh Jepang. Nah, kerang tiram biasanya disajikan dengan cara dipanggang atau dikukus, juga diberi sedikit air lemon. Karena rasanya yang sudah kaya dan teksturnya yang lembut, jadi kita tidak membutuhkan banyak bumbu untuk mengolah kerang ini. Oke, yang ke-11 ada kanburi. Kanburi adalah ikan ekor kuning yang ditangkap saat musim dingin, biasanya disajikan sebagai sashimi atau isian shabu-shabu.
Nah, kanburi bertekstur sangat lembut dan memiliki banyak lemak. Jadi saat menggigitnya, kamu akan merasakan sensasi daging yang lumer di dalam mulut. Nah, itu aja deh, makan makanan khas musim dingin. Jadi dari sekian makanan yang sudah disebutkan di atas, kamu sudah coba makanan yang mana? Ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!